Ustadz, kenapa hadis doib tidak boleh diamalkan? Karena ada istilah doib juga kan hadis. Ya. Doib ya hadis. Doib ke hadis. Kiat Bapak Ibu. Ibu, maka Bapak Ibu palinter. Uang palsu, uangkah? Uang. Kan palsu-palsu ge. Duit. Ya Pak ya. Jadi uang palsu itu uangan teu payu. Tewak. Bahkan ditewak. Termasuk kriminal. Begitu juga hadis doib. Doib ge hadis kan teu payu. Bahkan bisa dikriminalkan karena ilegal. Nah, itulah logika yang mudah untuk menjawab dalam konteks uang paslu. Pelanggaran. Itu teh bab dunia. Apalagi hadis menyangkut urusan agama. Tentu tidak boleh ternoda oleh tangan-tangan manusia. Sebab kalau agama sudah ternoda oleh tangan manusia, berarti ada campuran. Itulah yang disebut dengan bisa bid'ah, bisa ifrat, bisa tafrid, bisa gulul. Oleh karena itu, bagaimana agar steril? Maka dibuatlah racikan, dibuat resep, dibuat teori yang disebut dengan ilmu hadis. Maka khusus untuk kita misalkan Dewan Hizbah, hadis doib berarti hadis yang tidak memenuhi syarat makbul, tidak memenuhi syarat untuk diterima, yaitu tidak masuk sahih, tidak masuk hasan. Apabila hadis itu doib, nanti ada dua, Bu. Satu, ada doibnya ringan. Yang kedua, doibnya berat. Doib nakirun, doib nakeranan. Jika doibnya ringan, lalu ada jalan lain terkatrol, maka yang jadi acuan bukan yang doibnya, tapi jalan yang mengangkatnya. Contoh. Setelah wudhu, kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis itu doib, Pak. Tetapi syariat berdoa ba'da wudu ada hadis sahih. Maka terangkat derajat hadis itu karena doibnya ringan. Tetapi ketika ada hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini maudhu. Ditakdirkan orang Katapang boga hadis. Carilah ilmu ke Katapang, insya Allah sampai ke Cina. Lantaran diantar ke orang Cina ke Katapang. Maka andai kata adapun, maka tak akan naik derajat karena palsu. Nah, begitu juga dalam urusan fadhailul amal. Dewan Hizbah menolak sama seperti ulama yang lain, yaitu al haditsu dhaifu yu'malu fi fadhailil amal. Hadis dhaif dapat diamalkan dalam urusan fadhailul amal ditolak. Sebab fadhailul amal juga bagian dari agama. Sementara agama harus berdasarkan sumber yang benar. Maka hadis-hadis yang sahih juga banyak yang menerangkan tentang fadhailul amal. Itulah diantara manhaj Persis khususnya menyikapi tentang hadis dhaif sesuai dengan kaidah paling tidak yang disepakati oleh para muhaditsin atau para ahli hadis. Begitu?